Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita pada siang hari ini. Pada waktu-waktu kita sekarang ini yang begitu cepat. Biarlah kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara lihat bagaimana percepatan waktu hari-hari ini. Tidak terasa. Saya minggu lalu khotbah di Puri. Ini sudah minggu lagi begitu cepat. Dan saudara, apa yang terjadi hari-hari ini adalah situasi dan kondisi dunia ini yang tidak bisa memberikan jaminan apapun. Saudara lihat di mana-mana terjadi bencana. Dan bencana itu mengancam ketika orang tidak siap. Dan ini yang menjadi peringatan bagi setiap kita sekarang. Karena itu pasti bisa terjadi di mana saja. Walaupun itu terjadi. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang punya pengharapan kepada Tuhan. Itu pasti akan dipelihara Tuhan. Dan tentunya pada pagi hari ini kita akan menikmati firman Tuhan. Saya beri judul Hidup Penuh Pengharapan di dalam Kristus. Semua kita ketika kita beranjak menjadi dewasa, ada satu keinginan dalam hidup kita untuk punya pengharapan hidup yang lebih baik dari yang sekarang kita nikmati. Dan saya percaya setiap kita ketika kita memiliki keyakinan bahwa itu dapat menguntungkan hidup kita, itulah yang disebut dengan pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu artinya menaruh, meletakkan keyakinan kita kepada Allah, di mana itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Saya kasih contoh, saudara punya uang banyak, simpan di rumah itu pasti tidak ada jaminan, pasti kan? Karena bisa diambil orang, bisa dicuri orang. Tapi kalau saudara memberikan uang saudara ditempatkan di satu bank yang dapat dipercaya, dan itu pasti akan terjamin keamanannya. Dan pengharapan kita bukan soal keamanan aja. Pengharapan kita semakin banyak uang saya investasikan masuk ke bank, pasti di sana akan mendapatkan benefit, dapatkan keuntungan, bunga dan yang lain-lain. Kan begitu? Itu pengharapan. Kita yakin bahwa bank itu dapat menjamin uang saya taruh di situ aman dan akan berlipat kali ganda. Di dalam kekristenan kita harus punya satu pengharapan. Di mana pengharapan kita kepada Tuhan adalah untuk menikmati yang namanya kekekalan. Makanya saya beri judul Hidup Penuh Pengharapan di dalam Kristus. Karena pengharapan untuk hidup yang akan datang itu tidak ada jaminan apapun di dalam dunia ini kepada siapapun kecuali di dalam Kristus. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Inilah yang dikatakan Tuhan. Sehingga Petrus ketika dia mencatat inspirasi yang diberikan Tuhan dalam pewahyuan ini. Dia berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar. Jadi rahmat-Nya yang besar ini artinya apa? Menjadikan Yesus adalah jaminan hidup kita. Dan di dalam Yesus Kristus inilah kita menaruh pengharapan. Saudara, pengharapan di sini adalah bukan pengharapan yang bersifat sementara. Kalau kita di dunia ini, semua yang kita harapkan menjadi orang kaya, punya rumah banyak, punya harta banyak, itulah semua sifatnya sementara. Tetapi
jaminan Tuhan bahwa kita berharap kepada sesuatu yang bukan bersifat sementara. Apa kata firman Tuhan tentang kesementaraan? Mari kita belajar 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iya, ini sebuah perbandingan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena katanya kelihatan itu pasti sifatnya sementara. Tetapi kata Paulus, kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan itu membuat kita semakin hari semakin menggebu-gebu. Karena apa? Iblis selalu membelokkan kehidupan kita kepada segala sesuatu yang sifatnya sementara. Apa yang saya lihat itu yang saya kejar. Padahal Tuhan berkata, apa yang kamu kejar itu pasti yang kelihatan. Dan yang kelihatan itu sifatnya sementara. Dan sementara itu tidak ada jaminan untuk kita bisa hidup dalam kekekalan. Makanya apa kata Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Soal yang tidak kelihatan ini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini yang kita kejar. Yang sementara itu artinya yang dapat dilihat. Yang sementara itu artinya yang dapat binasa. Yang sementara itu artinya segala sesuatu yang pasti bisa cemar. Yang sementara yaitu segala sesuatu yang dapat layu. Jadi kalau begitu konsentrasi kita harus yang mana, Pak? Kita harus konsentrasi kepada yang tersimpan di sorga. Kata firman Tuhan, semuanya itu sudah tersimpan di sorga untuk kamu. Siapa kamu? Mereka yang di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Mereka yang dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Itulah yang akan memiliki segala sesuatu yang tidak bersifat sementara. Makanya kalau kita sudah lahir baru, konsentrasi kita kepada apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19 bilang apa? Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Kalau kita sudah lahir baru dan konsentrasi kita kepada hal-hal yang ada tersimpan di sorga, harusnya kita tidak lagi berkonsentrasi pada apa yang kita harapkan di dalam dunia ini. Walaupun seringkali kita dasarnya adalah Kristus. Saya cinta Tuhan. Tapi ujung-ujungnya supaya apa? Diberkati. Kita yang cinta Tuhan sudah otomatis pasti diberkati. Tapi ada orang yang mencari Tuhan gara-gara supaya dia terjamin segala yang sifatnya sementara ini di dalam Kristus. Banyak orang begitu. Rajin berdoa. Supaya apa? Kerjaannya tambah mantap. Rajin puasa supaya hartanya tambah banyak. Bukan. Kita berpuasa itu artinya kita merendahkan diri. Tuhan, Engkau yang telah melayakkan aku untuk dilahirkan kembali dari kebangkitan-Mu. Makanya kita perlu merendahkan diri. Kalau dia tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya firman Tuhan katakan hari ini, 1 Korintus 15-19 katakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Di dalam terjemahan lain, versi membaca, versi mudah dibaca.
VMD. Versi mudah dibaca. Itu dikatakan begini, jika pengharapan kita akan Kristus hanya untuk hidup di dunia ini saja, kitalah yang paling malang. Apa itu malang? Rupanya nasib buruk, rupanya celaka. Jadi kalau kita hanya untuk hidup di dunia ini saja, percaya kepada Yesus, cinta kepada Yesus, maka kita adalah orang-orang yang malang. Bapak Ibu, kalau begitu, bagaimana pengharapan kita yang dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya? Apa pengharapan yang dijanjikan Allah dalam hidup kita? Yang pertama, pengharapan akan hidup kekal. Titus pasal 3 ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Iya. Apa yang sesuai dengan pengharapan kita? Hidup kekal. Hidup kekal itu adalah semua pengharapan bagi orang percaya. Jadi kalau ada orang percaya yang pengharapannya untuk hidup kekal, untuk hidup ini aja, hidup di dunia ini aja, maka Tuhan tadi katakan apa? Celaka, malang. Tetapi kita orang percaya yang hidup di dalam kasih karunia Allah, kita berhak menerima hidup yang kekal. Kenapa? Karena itu katanya sesuai dengan pengharapan kita. Bagaimana pengharapan kita ini bisa terjamin untuk bisa hidup kekal? Pengharapan kita adalah hidup kekal. Karena hidup di dunia ini sementara. Tapi bagaimana jalan keluarnya? Tuhan kasih jalan keluar seperti ini. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Iya, jadi sebenarnya apa yang diharapkan kita ketika kita percaya kepada Yesus? Kita berharap untuk menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, perhatikan, ketika Tuhan menjawab soal sebuah pertanyaan dari ahli Taurat ini, dia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara lihat kata-kata ini. Ini bukan serius loh. Orang ini karena dia apa? Mau mencobai Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa dicobai dengan hal-hal yang bersifat ilahi. Ini perkataan dan pertanyaan ini cuma pertanyaan main-main aja. Kenapa? Karena Alkitab yang berkata orang ini cuma mau coba doang. Tetapi untuk yang namanya hidup kekal, perhatikan kata-kata ini. Untuk yang namanya hidup kekal, Tuhan tidak pernah main-main. Untuk yang namanya hidup kekal, Tuhan selalu serius. Engkau bertanya dalam keadaan tidak serius, Tuhan akan jawab serius. Engkau bertanya karena main-main, Tuhan tidak main-main. Dia akan jawab sesuai dengan kebenaran. Makanya Tuhan kata, apa yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat tentang hidup kekal? Perhatikan dengan baik. Jawabannya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Selesai? Itu baru separuh perjalanan kita masuk di dalam hidup kekal. Dan harus ditambah dengan kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini jalur yang paling mudah dan gampang, tepat sasaran untuk kita masuk di dalam hidup kekal. Ketika dia berkata tentang firman Tuhan, hukum yang tertulis, Yesus berjawab apa? Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Bapak Ibu, sudah kita tahu bagaimana untuk dapatkan hidup kekal. Banyak orang bilang, Pak, masa cuman ini bisa hidup kekal? Ini sudah mencakup seluruh isi Alkitab. Kenapa? Markus 12 ayat 30-31 bisa dibacakan. Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Iya, apa itu yang tidak ada yang lebih utama dari kedua hukum ini? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, plus kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan bilang tidak ada hukum yang lain. Tidak ada firman Tuhan yang lebih tinggi daripada kedua hukum ini. Jadi kalau saudara mau hidup kekal, sederhana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kalau saudara waktu pacaran, yang laki bilang sama yang perempuan, aku mencintaimu segenap hati. Itu kalau pertemuan. Kalau lagi di apel cuman satu, pulang apel, ono rombongan sing melu. Apakah itu segenap hati? Segenap hati itu artinya seluruh hatinya hanya ada satu wanita. Maunya Tuhan tuh begitu. Kalau engkau berkata, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu artinya cuma ada Tuhan. Tidak boleh ada yang lain. Itu pasti. Engkau sedang berada di jalur kebenaran. Ketika Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Tapi pikiran kita masih nyelonong sana, mencong sini. Pikiran jahat masih banyak. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan? Ketika kita berkata, dengan segenap kekuatan aku mengasihi Tuhan. Baru capek sedikit aja, wes males doa. Kalau lagi mau doa, kalau lagi pas butuh. Waduh, aku lagi butuh, anakku sakit, aku doa tenanan. Dengan segenap kekuatan. Oh, aku lagi bangkrut, aku akan dengan kekuatan mengasihi Tuhan. Pas munggah, lali meneh. Saudara dengar baik. Jadi sebenarnya ukuran kita mengasihi Tuhan, kalau sudah mendapat 4 kategorial ini sudah mencakup seluruh Alkitab. Makanya Tuhan berkata, ini apalah hukum yang utama. Hukum yang kedua yang sejajar dengan itu, apabila engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau di rumah saudara ada pembantu, saudara makan bakso. Kira-kira pembantu dikasih bakso enggak? Sama-sama makan bakso. Ada? Bisa? Bisa, itu gampang. Ketika saudara suka makan duren. Duren itu yang terbaik di Indonesia. Cuman satu yang saudara dapat. Harganya kira-kira 15 juta. Duren 15 juta. Karena memang cuman satu di Indonesia. Kira-kira pembantumu datang. Pak, boleh ndak aku rasa durennya? Jangankan kowe,
Anakku rak tak kei kok kowe meneh. Saudara mengasihi sampai beli durian harga 15 juta. Itu berarti saudara mengasihi diri. Kalau Tuhan bilang ukuran sama dalam standar Tuhan. Bahwa kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang engkau suka berarti ada orang lain yang suka. Kira-kira bisa kita kasih? Halo? Halo? Karena ada yang terjadi begitu. Di rumah seorang pendeta. Pembantunya kan pengen juga pakai odol. Pakai odol ya, namanya sini odol. Pasta gigi. Yang tuannya pakai namanya Darky. Zaman dulu kalau Darky itu waduh top banget. Pembantunya dibeliin apa? Ritaden. Darky itu harganya zaman dulu tuh 10.000. Ritaden tuh 500. Beli lagi yang kecil. Sudah habis sebulan dia tanya, Bu, Pepsodenku, Ritadenku sudah habis. Paki Mbak Den. Suruh habis, sudah habis suruh beli, enggak mau dibeliin. Boros katanya. Padahal ya beliin kecil kok ya sebulan habis lah. Padahal katanya Tuhan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kira-kira kalau saudara persis loh. Ada orang yang tidak sejajar dengan saudara. Paling gampang tuh contohnya adalah pembantu rumah tangga. Ketika engkau masak nasi, kira-kira kamu kasih enggak nasi yang anget sama pembantu? Paling-paling gini, itu nasi dingin tadi malam makan sih Mbak. Mesti ngono, bener gak? Itu selalu kejadian 90%. Yang 10% itu terjadi kepada anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Makanya saya kasih tahu saudara, dulu saya punya pembantu sampai apa yang kami lakukan dia lakukan. Kenapa? Karena kami kasih contoh tepat. Terima telepon, mesti gitu. Halo? Tuhan berkati ya? Ya Tuhan berkati. Tuhan berkati. Mbak ini juga ikut-ikut. Bapak ada? Oh lagi pergi ke gereja. Oh ya sudah nanti sampaikan kepada Bapak. Ya Tuhan berkati ya Pak. Anak saya dengar. Oh ikut-ikutan bilang Tuhan berkati ya Pak. Lah itu yang bagus tuh yo. Jangan habis terima telepon. Ya sudah nanti Bapak itu terus keluarnya miso-miso. Berarti yang punya rumah ngomongnya miso-miso. Tapi kalau dia ikut itu artinya tuan rumahnya sama. Apa yang engkau kasihi dalam dirimu sendiri, kasihilah sesamamu manusia seperti yang engkau kasihi. Ini yang menjadi model orang yang menantikan hidup kekal. Itu pasti bluk langsung masuk. Bapak Ibu, yang kedua, pengharapan penuh kepada Kristus itu apa? Pengharapan akan kemuliaannya. Roma pasal 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Iya. Oleh Dia. Jadi kenapa pengharapan kita yang penuh ini diletakkan kepada Kristus? Karena oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Apa kasih karunia ini? Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu, apa pengharapan kita selain hidup kekal? Kita menantikan bahwa kemuliaan Allah itu akan diberikan kepada kita. Dan kemuliaan Allah itu sangat bernilai dan sangat berharga. Ini yang kita letakkan harapan kita kepada Allah. Jangan pada yang lain. Jadi orang Kristen jangan berharap kepada apa yang diberikan manusia. Apa yang diberikan oleh dunia. Tapi berharaplah kepada apa yang menjadi janji-janji Tuhan.
Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tuhan sampai begitu mengerti keadaan kita. Mata kita ini sangat suka lihat yang duniawi, benar gak? Benar gak? Udah jangan bilang tidak, sudah pasti ya. Saudara disuruh doa sama disuruh antre sembako, cari mana dulu? Suruh doa. Pak, ini ada doa 1 jam. Ora iso kono ada antre sembako yang tidak bayar. Saudara pilih doa atau antre sembako? Tapi Tuhan ingin supaya mata hati kita terang. Kenapa? Karena pengharapan kita ini terlalu begitu kaya. Alkitab mencatat betapa kayanya kemuliaan yang sudah ditentukan Tuhan kepada orang-orang kudus. Betapa kaya. Kekayaan kemuliaan Tuhan dimulai dari mana? Kristus nanti ketika dia menyatakan diri, dia nanti akan mengambil kita untuk dibawa masuk di dalam sebuah keselamatan kekal. Ketika dia datang, ini pertama, ini kekayaan kemuliaannya. Kenapa? Karena Kristus Raja di atas segala raja yang nanti datang menjemput kita. Kalau raja di dunia, pejabat di dunia, kita datang menjemput dia. Benar gak? Tapi ini beda banget. Ini kemuliaan yang nanti pertama akan diberikan. Dia yang nanti akan turun di atas awan-awan menjemput orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup lahir baru. Akan dijemput Tuhan. Bukan kita orang-orang pentingnya Tuhan. Itu salah satu kemuliaan Tuhan. Yang kedua, dia akan pindahkan kita dari hidup bumiah, hidup duniawi kepada hidup rohani yang surgawi. Saudara harus punya pengharapan itu. Kenapa saya tidak boleh tergantung kepada hidup duniawi? Kenapa saya tidak boleh berfokus pada bumiah? Bukan bumiah, bukan bumiah. Jadi hidup yang bumi, yang kadar kebumiannya begitu kuat. Kita nanti akan dipindahkan dari suasana bumiah menjadi suasana surgawi. Bukankah itu kemuliaan? Yang ketiga, kita nanti akan dibawa untuk masuk di dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Dan di sana kita akan terlibat dengan Tuhan untuk memerintah. Kita di sini paling RT, paling jago RW. Ada di sini lurah kan gak ada. Tapi besok kemuliaan itu akan diletakkan kepada kita satu-satu. Untuk apa? Supaya kita ikut memerintah dalam kerajaan Kristus 1000 tahun lamanya. Dan kemuliaan yang sempurna kita akan terima ketika kita berada di dalam Yerusalem baru. Itu sebuah pemindahan total hidup kita. Nah, kita akan nikmati. Saudara punya enggak cita-cita itu yang disebut dengan pengharapan? Kalau saudara tidak punya pengharapan itu, apapun yang Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, apapun yang saya khotbahkan sekarang, tidak ada maknanya apa-apa kalau saudara nggak punya pengharapan ini. Bapak Ibu, yang ketiga, pengharapan akan tempat yang telah dirintis oleh Tuhan. Dan inilah pengharapan, pengertian yang paling hakiki untuk sesuatu yang akan datang. Ibrani pasal 6 ayat 18-20. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta,
kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya. Pengharapan ini katanya adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan apa? Pengharapan untuk mendapatkan tempat di mana Yesus sudah merintis untuk kita. Makanya pengharapan ini harus kita labuhkan. Dengan apa? Sauh. Sauh itu apa? Ada yang tahu? Sauh. Hah? Jangkar. Kapal sebesar itu kalau dia mau parkir supaya aman, walaupun dia gede, ada jangkar yang harus diturunkan sampai ke dasar. Zet. Walaupun dia goyang-goyang tapi tidak akan bisa dia pergi. Kenapa? Karena ada jangkar yang menahan. Pengharapan kita pun demikian. Kita harus labuhkan, harus lemparkan sampai ke belakang tabir. Dan tabir itu sudah dibuka oleh Tuhan. Dan dia sudah masuk menjadi perintis. Nah, itulah pengharapan kita. Saudara, harapan apa di dunia ini? Saya yang baru umur 60 tahun. Tapi saya sudah punya, rasanya kesan itu begitu dekat. Saudara dengar baik. Kalau saudara masih tetap berkecamuk dengan, berorientasi dengan keadaan bumiah, yang dunia ini, saudara gak punya cita-cita yang baik secara kekekalan. Sayang, jadi orang Kristen kalau gak punya cita-cita itu. Sayang kalau harapan kita hanya hal-hal yang ublek-ublek, cuman itu terus. Yang diublekin masalah ini, soal itu, labuhkan. Labuhkan. Sebentar lagi, sudah terlalu dekat. Bapak Ibu, Yesus sudah merintis jalan ke sana. Perhatikan jangan sampai gagal. Saya inginkan supaya saudara tidak gagal. Yang terakhir, pengharapan apa yang kita letakkan pada Kristus? Pengharapan menjadi serupa dengan Kristus. Filipi pasal 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Iya. Suka atau tidak suka, janji Tuhan ini pasti terjadi. Apakah itu terjadi dalam diri saudara? Itu tergantung dari pengharapan saudara dan iman saudara. Selama saudara tidak punya pengharapan dengan gigih untuk melakukan dua hukum Tuhan tadi, saudara percuma saudara membaca ini. Tetapi tidak percuma bagi mereka yang punya pengharapan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Satu waktu hidup kita ini akan diubah Tuhan. Dan inilah puncak tertinggi dari pengharapan kita. Apa itu? 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya. Tadi dikatakan bahwa yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Kalau saudara sudah melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya, itulah hidup kekal. Apa yang kita harapkan dalam perjumpaan dengan Tuhan? Bukan melihat sementara, tetapi perjumpaan dengan Tuhan itu adalah untuk melihat dia dalam keadaan yang sungguh-sungguh real, nyata, tapi kekal. Dan Tuhan katakan kita dalam posisi itu akan menjadi sama seperti Dia.
Itu yang saya katakan tadi. Inilah puncak tertinggi pengharapan orang percaya. Untuk apa? Menjadi serupa dengan Dia. Caranya, ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Pengharapan itu pengharapan apa? Halo? Pengharapan menjadi serupa dengan Dia dan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Sekarang kita melihat Tuhan dalam keadaan apa? Hanya dalam keadaan iman saja. Aduh, merasakan jamahan Tuhan. Wah, kita bisa nangis. Kenapa? Karena merasakan dalam jamahan Tuhan. Hanya lewat roh. Tapi besok kita akan melihat dalam keadaan sebenarnya itu dalam keadaan totalitas kita sebagai orang Kristen. Roh, jiwa, tubuh ketika bertemu dengan Tuhan menjadi serupa dengan Dia, kita dapat melihat Dia sebenarnya. Itu artinya kalau saudara tidak menjadi sempurna, menjadi serupa dengan Dia, tidak mungkin bisa melihat Dia. Bagaimana supaya mungkin? Alkitab mencatat kita harus menaruh pengharapan ini dalam menyucikan diri. Menyucikan diri. Tuhan sudah menyucikan kita sekali untuk selamanya. Tapi untuk bertemu dengan Dia kita harus menyucikan diri. Oh haleluya. Inilah yang menjadi tuntutan Tuhan. Kalau kita mau hidup kekal dan mau menerima Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kalau kita mau hidup dengan Dia dalam keadaan yang sebenarnya, maka dengar baik. Kita mulai dari sekarang menyucikan diri. Dari semua hal, apapun yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, sucikan. Kita minta, Tuhan kuduskan. Kenapa? Karena saya setiap hari bergumul. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam hubungan dengan sesama. Wah, seringkali mengganggu. Seringkali saya bilang orang ini seringkali tidak berterima kasih. Orang begini harusnya, tapi ada Tuhan katakan itu mengganggu hidupmu, rohanimu. Lepaskan. Aman. Kemarin lagi terjadi ada orang. Harusnya sesama pejabat itu mbok pakai resmi-resmi gitu loh. Ini cuman lewat WA. Pikir Abraham yang dulu ya sentek gue. Tapi sekarang Abraham yang sudah berubah, yang menyucikan diri, itu selalu ada di dalam naungan Tuhan. Ora popo, diokekan saja, tidak ada masalah. Langsung saya, oke, tidak ada masalah. Waktu doa nyaman. Kenapa? Kita sudah lebih dekat dengan kenyataan akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selalu.